Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Lia di Jepang. Jadi, di video kali ini aku mau berbagi cerita nih. Nah, cerita kali ini tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau pergi ke Jepang, kalian harus tonton sampai habis ya. Jadi sebenarnya aku tuh pengen cerita ya dari tadi. Jadi aku tuh lagi kerja ya teman-teman. Aku kerja tuh ngeratain kori. Nah, ngeratain es batu di atas ikan gitu loh. Nah, tiba-tiba aku tuh teringat sesuatu. Jadi, karena kemarin itu teman aku orang Jepang minjem PB ya, power bank. Dan dia tuh bilang mau ngembaliin, tapi tuh katanya besok ya, kayak gitu loh. Makanya aku jadi terinspirasi dari situ, pengen cerita ke teman-teman semuanya biar teman-teman juga tahu orang Jepang tuh seperti apa sih gitu. Nah, sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian juga pasti kepo kan, nanti bisa akrab nggak ya sama orang Jepang, nanti gimana ya sama orang Jepang, kayak ada perasa penasaran gitu kan. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita, nah dimana aku tuh ngerasa orang Jepang itu, menurut aku ya, itu tuh berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati ya. Jadi aku di sini tuh udah 6 tahun, hampir 7 tahun lah ya. Nah, di sini sekitar itu, dan aku tuh udah kerja di 3 perusahaan nih teman-teman, di 3 perusahaan yang berbeda ya. Jadi yang pertama itu aku kerjanya di Chiba, di Ohara ya. Nah, terus ke Tochigi dan balik lagi ke Chiba gitu. Nah, dari 3 tempat ini aku mau ceritain ke teman-teman semuanya orang Jepang. Ya, menurut aku ya mohon maaf kalau misalkan aku juga menyampaikannya salah-salah kata atau bagaimana ya, soalnya aku juga baru pertama kali sharing ke teman-teman semuanya lewat kamera. Biasanya sih aku sharing ke teman-teman yang lain, cuman kayak aku pas lagi ketemu kayak gitu. Kadang kan kita kalau ketemu orang Indonesia juga kan sharing-sharing kan, di tempatmu gimana, di tempatmu gimana. Nah, jadi yang pertama ya teman-teman, orang Jepang yang pertama aku temuin di perusahaan yang pertama itu tuh super catchy. Jadi awalnya itu aku kenal karena dia itu guru aku ya teman-teman. Dia guru aku dan dia itu yang ngejemput aku di bandara waktu aku datang ke Jepang. Nah, setelah itu kan ada Shikeng. Shikeng itu ujian ya teman-teman. Nah, ujian itu aku berangkat dari Ohara. Jadi Ohara sama Choshi, kan aku Shikengnya di Choshi ya. Sama-sama Chiba memang, cuman jaraknya itu sekitar 3 jam kalau nggak salah ya. Jadi aku berangkat jam 6. Aku berangkat jam 6 ya pagi-pagi dan belum sempet sarapan ya. Itu udah disamper. Habis itu kita berangkat nih, aku berdua sama temen aku ya, namanya Tuti. Aku juga sama dia itu jarang ngomong gitu loh, sama orang Jepang itu jarang ngomong, dan itu sensei aku kan. Terus habis itu senseinya bilang pas jam 12 tuh kita baru selesai ulangan, katanya lapar, tapi dia tuh nggak ngasih kesempatan kita buat jajan. Ya boro-boro sih dikasih air minum atau dijajanin gitu ya. Enggak, jadi sama sekali kita juga nggak ditawarin mau berhenti di kombini, nggak mau berhenti di minimarket nggak buat beli makanan atau gimana. Enggak, jadi kita sampai sana kan jam 12 itu udah selesai ujiannya. Terus kita balik ke Ohara, kita balik lagi ke tempat kita. Nah, di situ 3 jam lagi. Jadi sampai di rumah itu sekitar jam 4. Lah, kalau gitu mah tahu gitu mah puasa aja ya kan. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, ternyata sketchy itu gitu. Dan dia tuh juga bilang, lapar gitu. Ya kan dia kan bisa makan tuh waktu kita lagi ujian ya kan. Dia kan bisa sembunyi-sembunyi makan. Ya, padahal tuh mobilnya bagus loh. Tapi kenapa ya kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu aku tuh kenal di perusahaan yang kedua ya. Yang ini yang perusahaan yang pertama ya. Nah, yang aku ceritain kali ini tuh aku pengen ceritain yang negatifnya dulu. Nanti untuk positifnya aku pengen cerita di video selanjutnya ya teman-teman. Kalian harus tonton terus pokoknya. Nah, jadi untuk yang kedua ini tuh aku kenal sama orang yang gimana ya? Dia itu orang Jepang, udah tua ya. Tapi menurut aku kalau misalkan tenaga masih kuat lah ya. Nah, dia sekitar umur 45-an, 40-an lah ya. Tapi belum nyampe 50 ya. Ya, menurut aku tuh
umur-umur segitu tuh masih strong-strongnya gitu loh. Dan dia tuh kayak ngerasa kalau kita itu babu, kita itu cuman magang, kita tuh cuman anak luar gitu. Dan misalkan hal apapun itu dia tuh menyerahkan ke kita gitu loh. Seperti ngangkat-ngangkat dan lain sebagainya. Itu tuh kayak merasa, aku udah tua loh, kamu kan masih muda, jadi kamu aja deh gitu. Jadi nggak ada inisiatif buat bantuin kalau misalkan nggak dimintain tolong. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan ada orang yang tipe-tipe seperti itu, sebenarnya mereka kuat teman-teman. Cuman karena dia itu memanfaatkan kita mau disuruh-suruh. Jadi dia itu memanfaatkan keadaan gitu. Coba kalau misalkan kalian bilang, tolong dong bersama-sama yuk kita angkat, tolong dong. Nanti akan terbiasa ya teman-teman. Cuman kan waktu itu aku baru kan, masih di situ, masih baru banget, dan aku tuh gak bisa ngelak gitu loh. Apa yang dia suruh aku lakuin, padahal dia juga bukan atasan, dia malah cuman kayak apa namanya, baito. Jadi dia magang juga, bukan magang sih, apa ya, sambilan lah seperti itu. Jadi aku udah sekitar setengah tahun ya ada di situ, dan aku ngerti kerjaannya begini gini. Aku minta tolong tuh, aku udah berani ngomong, aku berani ini, tolong dong. Jadi aku dengan ya kerjasamanya lah, yorosiku nih. Intinya tuh aku ngasih tahu dia, ayo kita kerjasama bareng-bareng. Aku nggak kerja sendirian, kamu juga nggak kerja sendirian. Mari kita capek bareng-bareng, aku bilang gitu. Oh iya gitu. Padahal dulu awalnya pas aku masih baru-baru, aku sering banget dimanfaatin sama dia. Gitu. Dan dia pun juga kasar banget ya, kalau misalkan ada apa gitu dia tuh bercanda pakai tenaga gitu loh. Pernah ngejorong aku ya kayak gitu, aku sampai nangis. Pokoknya orang Jepang itu nggak semuanya baik ya, ada kesalahan biasanya orang Jepang juga minta maaf, tapi untuk orang itu tuh sama sekali dia tuh kayak nggak ngerasa bersalah gitu loh. Jadi akunya yang harus ngalah, ya udahlah nggak apa-apa, lagian orang Jepang udah biarin lah. Tapi akunya sakit sendiri kan. Ya udah, habis itu kan udah selesai. Nah, untuk di luar pekerjaan itu, kalau di dalam pekerjaan seperti itu ya, cuman dia tuh enaknya kalau akhir-akhir gitu loh. Yang awal-awal tuh nggak enak dia. Akhirnya pas dia udah bisa diajak kerja sama, ya enak, biasa gitu. Nah, terus abis itu untuk yang di luar pekerjaan, jadi aku tuh kayak cerita gitu loh, aku bikin ini loh. Jadi dia berteman di Facebook gitu loh, kamu bikin ini ya, dia tuh kayak cerita, nyeritain kalau misalkan aku habis posting gitu loh. Jadi sensitif banget untuk postingan itu, kayak hati-hati banget. Jadi misalkan ada apa nanti orang tuh kayak mau dong kayak gitu loh. Terus habis itu kita nih udah ngasih nih, aku bikin donat misalnya, aku bawain donat, aku bikin roti, aku bawain roti, aku bikin apalah pokoknya gorengan, bakwan lah segala macem, aku tuh bawain gitu loh. Tapi nggak ada sama sekali timbal baliknya, kecuali waktu itu aku taruhan gitu loh. Kalau misalkan aku yang bener nih, waktu itu aku tuh pasti taruhan apa, kalau nggak salah sih jam pulang ya, pulangnya jam berapa gitu kan, atau apa ya. Pokoknya aku tuh pernah taruhan sama dia, kalau misalkan aku menang nih, kamu kasih hadiah. Nah baru sekali itu dia ngasih hadiah ke aku, karena aku tuh menang ngomong gitu aja. Jadi nggak ada inisiatif dia untuk ngembaliin apa yang aku kasih. Kan akunya capek sendiri gitu. Jadi aku akhir-akhir itu kan males ya udah aku kerja, males aku sih ngasih kayak gitu, nggak ada timbal baliknya gitu. Udah dikasih juga kayak ngelunjak gitu loh. Kalian juga pasti pernah lihat kan orang Jepang yang viral di medsos ya, di Instagram atau di TikTok, yang masih muda itu minta makan di tempat kensuse itu. Aku juga waktu itu pernah lihat kan. Ya sama persis lah seperti itu, cuman bedanya kan dia kan cowok ya, dan aku itu cewek. Jadi akunya yang inisiatif bawain gitu loh. Gitu. Dan dianya minta lagi. Dan apalagi aku tuh kalau misalkan ditagih itu aku kepikiran, kemana aku dimintain ini ya, aku dimintain ini. Jadi akunya kepikiran, aku bukan orang yang tegaan soalnya, makanya ya aku usahain kalau ada waktu aku bikinin gitu. Nah terus abis itu masih orang itu juga
Jadi orang yang kerja di situ tuh kebanyakan ibu-ibu dan aku tuh kerjanya sama bapak-bapak itu gitu. Jadi teman-teman, waktu itu tuh ceritanya aku tuh mau suami aku masuk ke perusahaan aku kan, tapi ternyata perusahaan aku tuh nggak butuh laki-laki. Jadi ya udah ya aku keluar, aku ikut suami aja ke Shiba. Kan ditawarin ke Shiba ya sama sensei aku. Ya udah aku ikut walaupun aku tuh belum tahu mau kerja di mana ya. Nah, dari situ tuh aku tuh bilang sama dia, aku mau keluar loh bulan ini. Terus dia tuh bilang gini, lah kenapa kamu keluar? Lah aku ini ya suami aku nggak bisa kesini, makanya aku keluar aja. Terus habis itu ya kalau gitu sate dong, sate katanya gitu. Loh bukannya kebalik ya, harusnya kamu yang traktir aku ya, aku bilang gitu kan. Enggak gitu, harusnya aku yang minta ditraktir, kan terakhir gitu katanya. Loh, oh gitu ya orang Jepang ya, ya kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku turutin kan. Terus beberapa waktu kemudian kan ada ibu-ibu yang baik banget sama aku ya. Ya mungkin aku akan ceritain nanti ya setelah konten ini ya. Nah, ada ibu-ibu yang baik banget sama aku dan dia tuh nanyain ke aku kan, dia mau traktir aku makan-makan gitu. Jadi ceritanya kan pas lagi nyuci ikan kan, ditanyain, "Lia, hari ini nanti sore kamu ada acara enggak?" Dia kan nanya gitu kan. Terus abis itu enggak ada. "Oh iya ada," aku bilang gitu. "Kemana?" "Makan-makan." Terus oh ya udah kalau makan-makan sama siapa? Sama namanya tuh Waci ya, sama Waci-san gitu. Oh gitu. Terus aku kan bilang kan keceplosan ya aku kan ngerasa aku mau pergi, ya udah nggak apa-apa sih ya, aku ajak aja sekalian kan, ikutan aja yuk, ikutan aja ke restoran Indonesia, ayo, aku bilang gitu kan. Terus loh nggak usah, nggak enak aku gitu. Nggak apa-apa, ikut aja, aku kan bilang gitu. Dan orang ibu-ibu itu tahu dalam maksudnya kan, misalkan aku yang ngajak, berarti kan aku yang bayar ya kan aku yang ngajakin. Misalkan nih Waci-san yang bayarin, kan aku nggak enak kalau ngajak dia kan. Makanya terus dia nanya, "Ya kenapa kamu ngajak aku, kan kamu sama Waci," gitu kan. "Loh gak apa-apa, sekalian," aku bilang gitu, "sekalian makan bersama, ayo," gitu. "Loh gak enak aku," gitu. "Kenapa gak enak? Kamu yang bayar," gitu. "Iya," aku bilang gitu. "Kenapa kamu yang bayar?" Aku dimarahin teman-teman. Oh, dimarahin sama ibu-ibu itu. Ya marahnya sih bener ya, dalam kebaikan ya. "Kenapa kamu yang bayar? Kenapa kamu yang bayar? Tadi ya harusnya yang bayar." Orang Jepang tuh nggak boleh seperti itu loh. Itu namanya kayak ngakalin gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Kamu kan pendatang gitu. Kamu jangan mau diakalin sama dia gitu. "Ya tapi gimana, udah terlanjur," aku bilang gitu. "Kenapa kamu ngajak dia makan-makan?" "Lah sebabnya dia usai," aku bilang gitu. Dia tuh berisik, dia tuh tiap ketemu mesti bilang makan gitu. Jadi aku tuh kayak risih gitu loh. Ya udah sih aku jawab aja, "Iya oke, nanti aku kalau misalkan keluar dari sini aku sama kamu makan-makan deh," aku bilang gitu kan. Ya udah, habis itu udah nih kita, ya udah, tapi jangan ini ya, jangan berlebihan ya gitu. Tapi lain waktu jangan sampai loh ada yang kayak gitu lagi sama kamu. Kamu harus nolak gitu. Kamu jangan ngajakin. Keenakan orang Jepang. Orang Jepang itu gajinya lebih gede loh gitu kan. "Oh iya. Besok aku lebih hati-hati lagi." Terus habis itu kan aku udah bayarin nih. Udah bayarin makan. Terus dia tuh bilang gini. Kan aku tuh makan bertiga sama teman aku sama dia, karena dia kan cowok ya, jadi aku agak takut gitu loh. Makanya aku ngajak teman aku yang cewek buat ikutan bareng kan. Terus pas kebetulan kan beli bakwan atau tempe ya, tempe kalau nggak salah, tempe mendoan gitu loh teman-teman. Terus abis itu tuh tempe mendoannya itu sisa satu kan, satu aku sama satu si Wacinya itu. Nah terus temen aku yang orang Indonesia itu tuh nggak mau. Terus dia bilang gini, "Itu buat kamu aja," gitu. "Oh iya, terima kasih ya." Terus si Waci itu kan bilang gini kan, "Ini untuk aku bawa pulang aja," katanya gitu. "Untuk istriku di rumah," gitu. Dah, aku jadi nggak enak ya kan. Terus teman aku bilang gini, "Ya udah nanti aku bungkusin ya, satu buat istri kamu," gitu. Lagi-lagi yang bayar aku, teman-teman. Gimana coba? Aku jadi, hah, maksudnya apa sih? Terus habis itu udah selesai kan, terus aku kan ke parkiran sama teman-teman, sama ya mereka ya, ambil mobil ya. Terus pas di parkiran nih, dia tuh bilang gini, "Ya kamu ada uang
1000-an nggak, ini nggak bisa ya, aku nggak bisa, nggak ada uang pecah katanya gitu. Oh gitu ya, nggak bisa pakai uang gede ya gitu. Nggak bisa, harus pakai uang pecah, bisa aku ganti ya gitu. Oh iya iya, oke. Habis itu kan aku seminggu kemudian tuh masih kerja ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu full. Itu hari terakhir aku benar-benar udah nggak bisa ketemu lagi gitu loh. Cuman waktu itu kan terakhir aku makan bersama ya sama atasan aku, makanya kan dia diajak juga. Terus aku bilang tuh sama sama apa namanya, sama ibu-ibu itu, soalnya aku kan deket banget sama ibu-ibu itu. Dianya juga nanya gimana makan-makannya, lancar dan sebagainya. Ya lancar kok, dia bawa buat istrinya juga, temen aku yang bilang, tapi aku yang bayar, aku bilang gitu kan. Loh kok bisa, kamu harus minta ganti tuh sama temen kamu kan nggak ada niatan buat ini, kamu udah bayarin temen kamu sama bayarin Waci ini juga, kamu udah ini kan, udah keluar uang banyak kan. Iya, terus abis itu masih ada lagi apa, uang parkir ya aku yang suruh bayar, katanya mau ditukar. Tapi kan besok malam udah terakhir kali ya, udah terakhir aku ketemu dia lagi, udah nggak ketemu lagi setelah itu gitu kan. Terus dia bilang lagi, gak boleh, kamu harus minta, pokoknya kamu harus minta gitu, kamu harus minta, gimana caranya, pokoknya kamu harus minta gitu. Oh gitu ya, gimana caranya minta gitu kan. Terus abis itu pas aku udah bilang nih, aku ada acara lagi, sobat sukai itu perpisahan ya teman-teman. Aku ada acara lagi perpisahan sama atasan aku yang tinggal sama aku kan, ada kan Simbah ya, sama temennya ya 1 orang lagi, jadi 2 orang sama dia. Nah abis itu ini terakhir kalinya aku ketemu nanti malam, besok malam aku bilang gitu. Ya udah kamu harus minta di depan atasan kamu nggak boleh sungkan, pokoknya kalau nggak kamu ngomong aja di dalam mobil, sekalian semuanya dengar gitu. Jangan sampai dia tuh nggak ngebalikin uang kamu, katanya gitu. Oh iya gitu. Ya udah sih, dari situ aku tahu ya teman-teman, orang-orang Jepang itu tuh sebenarnya nggak 100% baik gitu loh. Jadi ada sebagian orang Jepang yang ya kayak gitulah, yang mau datang ke Jepang nih, kalian harus hati-hati ya sama orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kayak aku ya, apa-apa diiyain aja karena nggak tega ya kan. Udah sih itu aja. Nah abis itu kita ke orang Jepang yang di perusahaan ketiga. Gak ada sih sebenarnya orang yang nggak baik ya, cuman kayak ada orang yang menurut aku tuh toksik gitu loh. Jadi kalau misalkan dia tuh ada sepasang cewek cowok ya, jadi kerjanya tuh bareng aku. Dan kalau yang cowok itu misalkan nggak ada yang cewek, dia itu akrab kalau sama kita, nanya-nanya dan sebagainya, ngobrol-ngobrol lah, kadang ketawa ke TV. Kok bisa ya? Tapi misalkan ada yang cewek, misalkan nih, nah itu kan waktu pas yang cewek lagi libur. Tapi kalau misalnya yang cewek juga kerja, sama sekali kita nggak diajak ngomong. Aku sama suami aku aja kadang geleng-geleng, kok bisa ya kayak gitu. Kadang juga tuh dia tuh tahu-tahu ngasih kayak sayur. Kita menikah juga dia tuh tahu-tahu datang ke rumah nganterin kue, teman-teman. Aku tuh sampai bingung, sebenarnya tuh baik apa jahat sih? Kenapa harus di belakang gitu loh? Pas di depan tuh kayak biasa aja gitu loh. Jadi awalnya mulanya aku bisa ngasih itu tuh kayak awalnya aku bawa kemangi. Aku kan nanam kemangi di bawah ya teman-teman. Nah kemanginya itu tuh banyak. Nah habis itu aku bawa tuh ke kerjaan kan, aku makan sama teman-teman yang lain. Awalnya sih nanya, itu apa? Ini kemangi, baziru, aku bilang gitu kan. Tapi ini Indonesia gitu kan. Oh gitu, aku mau coba dong. Terus habis itu dia coba, oh enak ya. Habis itu beberapa hari kemudian, habis itu dia bawa sayur teman-teman, makanya aku jadi nggak enak kan. Terus habis itu beberapa hari kemudian aku bawain teh Indonesia, Sariwangi lah, apalah kayak gitu. Terus habis itu dia bawain sayur lagi. Nah terus pas kita nikah nih, dia tahu-tahu bawa roti. Gimana ya, aku tuh juga suka, aku seneng dia baik, cuman kadang tuh kayak kecewa gitu loh kalau misalkan tahu-tahu tuh diem. Kadang kalau misalnya aku nanya, dia tuh kadang nggak jawab kalau misalkan di depan ceweknya itu gitu loh. Padahal udah tua loh, kan nggak seharusnya kayak gitu kan. Jadi aku tuh kayak pengennya tuh ya biasa aja, di depan di belakang tuh sama gitu loh, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Tapi ya seperti itulah ya, aku sama suami ya iyain aja lah gitu. Jadi menurut aku tuh ya seperti itu tadi ya teman-teman, orang Jepang itu nggak semuanya baik,
Tapi ya nggak semuanya jahat juga kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya mungkin udah menjadi pandangan ya sedikit untuk pandangan kalian berangkat ke Jepang harus hati-hati sama orang-orang yang seperti apa. Nah, nanti aku juga mau bikin video juga untuk yang orang Jepang yang versi baik. Nah, udah ceritanya sampai di sini aja ya teman-teman. Makasih yang udah. Hah, belum ya. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir masih ada ternyata teman-teman. Aku tiba-tiba inget. Jadi aku terinspirasi buat ngomong kayak gini ini kan karena temen aku yang minjem PB kan. Jadi sebelumnya dia tuh minjem uang 1.000 itu 100.000 ya teman-teman. Nah, dia itu padahal udah bilang kalau misalkan gaji dia tuh 40 juta gitu. Nah, uang segitu apa sih, kecil kan bagi dia gitu loh. Kok nggak dibalikin gitu loh. Padahal kan bagi kita 1.000 tuh mahal loh, 100.000 loh. Bagi kita tuh berarti banget gitu loh. Waktu itu tuh dia minjem. Terus abis itu hari setelahnya aku tuh lagi men ya teman-teman, haid. Nah, waktu haid aku tuh nggak bisa berangkat kerja. Nah, aku kan haidnya 2 hari tuh. 2 hari aku nggak berangkat kerja. Terus waktu itu pas berangkat kerja, dia bilang gini, "Lia, maaf ya, kemarin-kemarin tuh aku bawa uangnya loh, tapi tuh kamu nggak berangkat, jadi aku bawa pulang lagi," katanya gitu. Lah, masa iya sih dia tuh kerja nggak bawa uang sama sekali? Kan aneh kan, masa iya sih? Terus abis itu aku juga mikir kan, lah suami aku loh kerja, lah teman aku loh kerja, teman aku orang Vietnam 2 orang cewek-cewek di depan rumah sini rumahnya. Nah, suami aku loh serumah, uangku loh uang suami juga, uang suami loh uangku juga. Kenapa dibeda-bedakan? Terus abis itu, oh iya aku nggak apa-apa kok, besok ya aku bilang gitu kan. Ya besok tak bawain katanya gitu. Abis itu udah besoknya lagi nih. Nah, aku tanya ini, uangnya gimana? Udah dibawa belum? Aku kan nanya gitu kan. Dia jawabnya gimana? Oh iya lupa aku, maaf ya, besok ya gitu. Aku nanya lagi, besoknya aku nanya lagi. Karena aku mikirnya tuh orang Jepang tuh nggak kayak orang Indonesia ya, yang apa namanya, musuhan lah apalah kayak gitu loh. Menurut aku orang Jepang tuh kayak normal-normal aja gitu loh. Nah, aku nanyain lagi nih hari esoknya, sekarang uangnya udah dibawa? Aku tanya gitu lagi kan. Oh maaf lupa, besok ya. Sampai 3 kali loh teman-teman aku nanyain. Akhirnya aku diem sampai sekarang. Mana? Gak dibalikin. Ini udah 1,5 tahun. Parah gak? Nah, habis itu kemarin itu dia tuh minjem PB ya, tolong dibawain ya ke bawah gitu kan. Tahu-tahu kan pas pagi-pagi tuh dia telepon gitu kan. Oh iya aku bilang gitu kan. Terus udah kita bawa ini. Terus pas udah dipakai kan, bilang gini, "Ini aku seharian aku pinjem ya," katanya gitu kan. Ya oke, nanti balikin ya, aku bilang gitu kan. Ya. Ternyata apa? Pas pulang kerja dia ngilang. Gimana coba? Ngilang padahal tuh PB sama kabelnya yang penting ya teman-teman. Nah, abis itu kan suami kan tak suruh telepon ya, suruh bawa besok, aku bilang gitu. Jangan sampai ketinggalan lagi, jangan sampai gitu, jangan sampai nanti nggak dibalikin, aku bilang gitu kan. Abis itu terus ini teman-teman bilangnya, "Oh itu di mobil nanti ya kalau pulang," katanya gitu. Loh, kenapa nggak ini aja? Kenapa nggak dibawa? Kenapa nggak ada inisiatif? Kenapa ditinggal di mobil? Kan aneh kan orang itu. Terus abis itu suami aku kan, aku sama suami aku pisah kan aku karena sama teman aku pulang. Nah, suami aku ke arah sana untuk ngambil itu. Alasannya cuman mau ngambil kan, misalnya dia emang lagi kerja ya udah nggak apa-apa, nanti dia pulang ngebis gitu katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Gak taunya terus dipanggil lagi, "Lia, ini enggak kan aku sama enggak ya namanya. Kesini aja nanti bareng aku," gitu katanya. Oh gitu, ya udah sekalian deh kalau gitu. Nah, habis itu jadi suami aku nggak jadi pergi kan, nggak jadi naik bis. Jadinya kita barengan, kita nganterin teman-teman dulu yang di arah sana, baru kita pulang gitu. Kenapa nggak ada inisiatif gitu loh, nggak ada tanggung jawabnya gitu loh. Menurut aku tuh kayak hal sepele, tapi tuh nggak seharusnya disepelekan gitu loh, karena kita anak magang gitu, karena kita anak orang Indonesia gitu mungkin. Tapi menurut aku tuh bukan hal yang kayak gitu loh. Yang namanya tanggung jawab itu semua orang harus punya kan. Nggak memandang entah itu atasan bawahan atau segala macem ya. Apalagi dia juga anak baru loh.
baru 1 tahun lah, 1,5 tahun. Jadi waktu minjem uang aku itu dia tuh masih baru ya teman-teman, masih kerja 1-2 bulan lah. Udah ya teman-teman, jadi seperti itu cerita aku kali ini. Nah, untuk cerita orang Jepang yang good untuk kebaikan orang Jepang, aku mau cerita di konten selanjutnya. Makasih yang udah nonton sampai akhir, mohon maaf jika salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.